Kayak ada panggilan dari cara jalannya juga low level energi, dia tidak memberikan jawaban, kemudian cenderung menghindar. Ini adalah cenderung orang yang sedang dalam kondisi sama Ferry aja sih gitu. Udah sama si Ferry maksudnya adalah kita WA maksudnya permintaan maaf kalau jadi temen dulu masih pernah mengecewakan, tapi tidak seperti itu kejadiannya. Paling itu seperti itu aja sih gitu bilangnya. Ya udah aku bilang aku turut prihatin, mendoakan kamu yang terbaik gitu. Halo guys, Sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan Bang 5D yang terus mengupas tipis-tipis berita soal tanah air, artis-artis tanah air yang terus saja ada beritanya, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Ferry Irawan yang bikin kejutan guys. Tiba-tiba Ferry Irawan yang dikabarkan lembut, penuh kasih sayang dan juga penuh pengertian kepada wanita ini, kata Elma Theana ya sahabatnya, itu tiba-tiba tega bikin babak belur istrinya Vena Melinda. Tapi rupanya kelakuan Ferry ini terlanjur guys ya, karena sudah kadung kalau bahasa Jawanya, kebabas. Dan hal ini nampaknya pengakuan Ferry kepada Elma Theana, dia mengatakan bahwa itu kejadiannya tidak seperti sebenarnya. Begitu katanya ke Elma Theana. Namun nampaknya Ferry tidak bisa mengelak saat wajahnya ini dibaca pakar mikroekspresi. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra ini memang sering membaca karakter atau ekspresi-ekspresi wajah artis. Di situ kelihatan apakah dia berbohong atau dia jujur atau bagaimana vibrasinya, energinya, dan apakah yang ditunjukkan di wajahnya itu apa. Karena memang mikroekspresi ini adalah ilmu yang memang ada standarisasi sainsnya. Jadi kalau matanya begini itu bagaimana, kalau kerutannya begini itu seperti apa, kalau dahinya begini itu seperti apa. Itu ada standar yang memang bisa dipelajari, dan Kirdi Putra adalah seorang pakar mikroekspresi lulusan Amerika guys. Jadi nggak main-main kalau membaca wajah seorang artis. Memang ini sudah ada standar ilmunya. Jadi bukan ngawur terus nebak-nebak terus ngeramal. Nah, bagaimanakah saat Kirdi Putra membaca ekspresi Ferry saat dia diperiksa di Polda Jawa Timur? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Kirdi Putra sambil Anda belajar mengenali wajah orang agar tidak bisa dibohongi. Karena kadang kalau bukan pakarnya itu mudah dibohongi. Ada orang tersenyum tetapi hatinya busuk. Ada orang tampak kalem tetapi aslinya keras. Tetapi oleh orang pakar mikroekspresi hal ini bisa dibaca. Validitasnya di bawah 50%, wajahnya Ferry itu juga di bawah 50%. Kenapa? Pakai masker. Karena kalau kita bicara mikroekspresi, untuk valid apa enggaknya sebuah ekspresi itu harus dibandingkan wajah bagian atas saat bergerak dibandingkan dengan wajah bagian bawah. Dan kesemuanya itu nggak muncul secara bersamaan karena yang bawah tertutup. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini valid misalnya takutkah, ini marahkah atau apa. Tapi dari respon diberikan, kalau kita lihat pola Ferry sebelumnya ya, Mas Ferry Irawan ini sebelumnya, ketika dia bicara, ketika dia kemudian ditanya, dihadapkan dengan teman-teman media, kecenderungannya kan tidak menghindar, kecenderungannya berani dan bisa memberikan jawaban gitu loh. Ya, bukan sesuatu yang memang sangat tertutup sehingga menjauhi gitu dari awal, enggak. Ya, dan kemudian cara jawabnya juga cara jawab orang yang lugas-lugas aja, biasa ya, gitu ya, nggak lemas, nggak segala macam kayak gitu. Dulu ya kalau kita bandingkan. Nah, lain ketika sedang datang ke pihak yang berwenang nih, ketika ada panggilan dari cara jalannya juga low level energi, dia tidak memberikan jawaban, kemudian cenderung menghindar. Ini adalah cenderung orang yang sedang dalam kondisi sama Ferry aja sih gitu. Udah sama si Ferry maksudnya
adalah kita WA maksudnya permintaan maaf kalau jadi temen dulu masih pernah mengecewakan, tapi tidak seperti itu kejadiannya. Ya paling itu seperti itu aja sih gitu bilangnya. Ya udah aku bilang aku turut prihatin, mendoakan kamu yang terbaik gitu. Pasal 44 ayat 4 ya yang KDRT ringan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pasal 44 ayat 1 yaitu KDRT berat yang bisa ditahan dan juga KDRT yang mengakibatkan psikis. Hari ini Vena Melinda diperiksa oleh dokter psikiater. Besok saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata apa yang dialami oleh Vena ini sudah bukan hanya sekali ini. Ya, terutama kata Vena itu selalu ada masalah, setiap minta gini, deng gitu. Ngerti gak sih? Berarti ada kelainan seksual, Bang. Bukan kekerasan nih. Dari FI, Bang. Jadi perselisihan mereka itu bermula dari karena Vena Melinda itu capek, ya kan? Capek dan ya biasalah seorang suami kan berhak juga minta gini kan. Ternyata ya begitulah katalah. Benarkah dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi bukan pukulan atau apa, Bang? Bukan pukulan tapi kayak Dipaksa gini, Bang. terpentar kepala sama apa? Terbentur. Bukan, ininya gimana sih? Hidung sama Kayak gitulah. Bukan ditonjok bukan. Ya, berarti Ya. muka sama kepala sama muka. Bukan kayak Gemes gitu. ya kok gemas ya. Bang, Vena Melinda sendiri cerita ke Abang apakah sering terjadi hal itu, Bang? Karena Pokoknya berdasarkan keluarganya- selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda cerita tadi bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Ada calon pengantin. Apa? Vena itu nangis-nangis, telepon saya dari rumah sakit. Mungkin hari ini dia sudah bisa keluar. Saya sudah ada visum dari dokter bahwa ada masalah soal rusuknya sampai retak begitu. Itu akibat apa, Bang? Kalau rusuk sendiri apa, Bang? Kenapa? Kalau rusuk sendiri retaknya kenapa? Akibat. Nantilah, tentu itu ada kaitannya dengan pengaduannya sekarang. Kalau enggak ngapain gue cerita sih kalau nanya lagi. Saya melihat berita yang sekarang lagi marak yang kita yang perbincangkan itu ada lagi artis yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita melihat dari kemarin yang sudah kita dengar dan sudah kita lihat sampai detik ini ada lagi nih Vena Melinda ya, artis bekas anggota DPR yang dilakukan kekerasan oleh suaminya